Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kelas 10 dengan judul bilangan kuantum. Pengertian dari bilangan kuantum adalah yaitu suatu angka atau suatu bilangan yang nantinya akan menunjukkan letak atau posisi elektron di dalam suatu atom. Nah, bilangan kuantum ini akan menunjukkan dimulai dari elektronnya berada pada kulit yang mana, orbital yang mana, kamar yang mana, ataupun bisa menunjukkan posisi arah elektron tersebut. Nah, bilangan kuantum ada 4 dan ini harus berurutan. Dimulai dari utama, azimut, magnetik, dan spin. Tidak boleh diacak karena ini sudah berurutan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N huruf kecil. Bilangan kuantum ini adalah suatu bilangan kuantum yang nantinya menunjukkan kulit keberapa elektron tersebut berada. Gitu. Jadi elektron itu berada di kulit keberapa? 1, 2, 3 ataupun yang lain. Cara menentukan bilangan kuantum utama itu mudah, di mana N ini adalah angka yang berada di depan orbital ketika kita menuliskan konfigurasi elektron. Contohnya ini. 4s2, lihat angka depannya 4, berarti dia berada pada kulit yang keempat atau N-nya sama dengan 4. Lalu ini ada 3d5. Ya, berarti elektronnya berada pada kulit ketiga. Atau 2p1, berarti nilai N-nya itu sama dengan 2. Lihat angka di depannya saja. Itu adalah bilangan kuantum utama. Yang kedua adalah azimut. Bilangan kuantum azimut ini akan menunjukkan bentuk orbital atau dia itu berada pada orbital yang mana? Orbital S, P, D, atau F. Di mana masing-masing orbital punya nilainya sendiri. Kalau S itu 0, P 1, D 2, dan F itu 3. Jadi nilainya antara 0 sampai 3. Contoh, kita ambil lagi yang kayak gini, 3P2 berarti bilangan kuantum utamanya atau azimutnya angka depannya 3, sedangkan L-nya itu 1 karena dia itu orbital P. Orbital P nilainya sama dengan 1, bisa dilihat dari sini. Ya, ini S 2S2 berarti angka depannya 2, maka utamanya atau nilai N-nya adalah 2. Lalu L-nya lihat orbitalnya. Orbital apa? S. S itu nilainya 0. Dan yang terakhir adalah 5F9 berarti utamanya 5. Lalu F, orbital F itu nilainya adalah 3. Ya, dari angka depan lalu nilai orbital. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Dia nanti akan menunjukkan posisi elektron berada pada kamar orbital yang mana. Di pertemuan sebelumnya sudah belajar kalau masing-masing orbital juga punya jumlah kamar yang berbeda. Orbital S punya 1, orbital P 3, D 5, dan F itu ada 7. Ini nilai kamar masing-masing. Kalau S karena hanya ada 1 kamar, maka nilai kamarnya itu adalah 0. Sedangkan orbital P ada 3 buah kamar, maka nilainya antara min 1 sampai dengan plus 1. Dengan catatan, kamar yang paling tengah nilainya adalah 0. Nah, orbital D bisa dilihat, ya ada 5 buah kamar, ya di tengah-tengah nilainya 0. Ini juga sama, F di tengah-tengah nilainya 0. Geser ke kiri seperti diagram Cartesius berarti min 1. Geser lagi jadinya minus 2. Kalau geser ke kanan tambah 1 atau plus 1. Geser 1 lagi jadi plus 2. Begitupun dengan F. Ya. Nilainya sama dengan kayak bilangan kuantum azimut. Orbital S azimutnya 0. P azimutnya 1. D azimutnya tadi 2. Dan F azimutnya tadi 3. Ya. Sebagai contoh. Ini. Kita ambil 3P4, angka depannya 3 berarti utamanya 3, lalu orbitalnya P maka L-nya sama dengan 1. Nah, kenapa nilai M-nya ini min 1? Kita buat soal, tulis lagi soalnya, misalkan dijabarkan seperti ini.
P itu punya 3 buah kamar. Ya. Lalu elektronnya di dalam soal ada 4. Kita masukkan satu-satu sesuai dengan aturan Han. 1, 2, 3, 4. Elektron yang keempat berhenti di sini. Di kamar yang pertama. Makanya nilai M-nya sama dengan min 1. Nah, contoh yang berikutnya adalah 4D5. 4D5. 4D5 ini bilangan kuantum utamanya angka depannya 4. D orbital D nilainya 2. Lalu D itu punya 5 buah kamar. Di soal di sini mintanya 5. Jadi elektronnya tergantung di soal ya. Kalau elektronnya 5 ya masukkan 5. Kalau di soal mintanya 10 ya masukin 10. Di sini 5, masukin 1 1 2 3 4 5. Ya, ternyata kamar yang ini, kamar yang paling ujung atau kamar terakhir, nilainya adalah plus 2. Makanya nilai M-nya sama dengan positif 2. Begitupun 2S1. Ya, ada 1 buah kamar dan pasti kamar ini nilainya 0. Dilihat di sini, nilai S untuk kamar yang di magnetik selalu nilainya 0. Spin. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah putaran elektron. Kalau putarannya ke atas, maka nilainya tengah. Kalau arah putarannya ke bawah, maka nilainya min setengah. Contohnya ini, ada 5P3. Ya, ada 5P3. Berarti nilai N-nya ada 5. L-nya orbitalnya itu berarti 1. M-nya plus 1 kita buat. Ya, ada 3 buah kamar dengan di soal dimintanya ada 3 buah elektron. 1, 2, 3. Maka nilainya plus 1. Di sini 0 kan. Terakhir yang ini. Nah, yang terakhir itu tanda panahnya ke atas apa ke bawah? Ternyata ke atas. Makanya nilai S-nya adalah plus setengah. Oke. Nah, sekarang yang 3D6. 3 adalah untuk N. Ya, D berarti nilai L-nya sama dengan 2. Ya, di mana D itu punya 5 buah kamar. Ya, di soal ada 6 doang. Maka 1, 2, 3, 4, 5 sudah penuh. Balik lagi kamar pertama sesuai dengan aturan Han, tanda panahnya ke bawah. Nah, yang terakhir ini tanda panahnya ke bawah di kamar pertama. Nilainya adalah minus 2. Makanya M-nya sama dengan minus 2. Dan tanda panahnya ke bawah, maka nilai S-nya adalah min setengah. Nah, sebagai contoh, kita kerjakan yang ini. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari 43 20 Ca. Buat konfigurasinya dulu. 20 Ca 43. Ya, kita konfigurasikan dengan metode konfigurasi penyingkatan menggunakan gas mulia. Berarti ini lebih dekat ke AR, di mana AR itu nomor atomnya 18. Berarti di sini 4S2. Pas sudah 20. Karena di soal mintanya 20. Maka dari ini 4S2 kita cari N-nya. N-nya sama dengan angka depan, yaitu 4. L-nya adalah nilai orbital, S itu nilainya 0. Lalu M kita buat dulu kamarnya. Kamarnya cuma 1, pasti nilainya 0. Ya. Masukkan elektronnya, di soal adalah 4S2, berarti ada 2 buah elektron. 1, 2. Yang kedua ternyata tanda panahnya ke arah bawah, maka menunjukkan nilai bilangan kuantum spin atau S-nya adalah min setengah.
Contoh yang kedua. Ini tugasnya. Kita contohnya dulu. Adalah 26 FE 56. Sehingga konfigurasinya adalah FE 26 mendekati tadi AR 4S2. Ini tadi 18 ya. Udah 20, berarti di sini ada 3D6. Oke, kalau 3D6 maka ini yang kita ambil. 3D6 bilangan kuantum utamanya N-nya di angka depannya 3, lalu L-nya yaitu D orbital ketiga SPD dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, berarti ini 2. Lalu M, kita buat kamarnya dulu. Kamarnya ada 5. Ya, di soal ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 3D6 berarti 6. Kamar pertama nilainya -1. Lalu nilai S-nya yang ke-6 menuju ke arah bawah. Berarti -1/2. Ini tugasnya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan dengan cara yang biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.